Saat Nat kembali, Nat tampak was-was saat masuk. Lalu dia bertemu dengan Ruth yang kebetulan juga turun ke bawah. Nat tampak tersenyum pada Ruth lalu dia pergi. Nat keluar dan tersenyum aneh sambil melihat Ruth pergi. Dan tepat saat itu juga Onin melihat Nat keluar dari apartemen itu. Tak lama kemudian Nat tiba di apartemen milik suaminya. Nat tampak khawatir dan langsung bertanya pada pembantunya apakah Tuan sudah pulang. Dia melihat mobilnya diparkir di depan. Pembantunya membenarkannya, tuannya sudah pulang. Tiba-tiba saja suaminya muncul. Nat kaget, bukankah hari ini suaminya ada acara mencicipi anggur? Kenapa pulang begitu cepat? Suaminya malah bertanya apakah Nat baru pulang, sudah makan. Nat pun ingin menyuruh pembantunya untuk menyiapkan makanan untuknya, tapi suaminya merasa ini sudah pukul 7 malam lewat. Dia sudah makan, tidak menunggu Nat. Dia lalu menawarkan Nat untuk makan. Dia sudah menyuruh pembantu menyiapkannya. Dia bahkan memberi Nat duduk. Dia menaruh sayur dan lauknya, menuangkan minum untuk Nat. Lalu dia pun mulai memijit bahu Nat. Tapi lama-lama dia memijitnya dengan sangat keras. Wang Lawei mengeluh bahwa ini adalah perhatian yang ingin dia dapatkan dari istrinya setelah pulang dalam kondisi lelah setiap hari, bukannya malah menghilang. Dia juga membuang makanan yang ada di meja. Nat protes yang dilakukan Pong Lawei, tapi Pong Lawei memberitahu ini dibeli dengan uangnya, dia boleh memberikannya pada siapapun atau membuangnya. Nat tidak mau berdebat dan ingin pergi, tapi suaminya tidak mengizinkannya. Dia belum selesai bicara. Nat memberitahu dia tahu Pong Lawei kesal karena dia pulang terlambat. Dia sudah berusaha mengatur waktunya, tapi di jalan macet, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Suaminya mengatai Nat bodoh. Nat bersikeras, dia sudah berusaha mengatur waktu, tapi terjadi kecelakaan. Mobil macet di jalan, dia tidak bisa bergerak. Apakah suaminya mau dia keluar dari mobil dan berteriak agar orang memberinya jalan? Hanya karena dia harus pulang tepat waktu seperti permintaan suaminya. Jadi hidup dan mati orang lain tidak ada urusannya dengannya dan semuanya harus sesuai keinginannya. Pong Lawei menuntut Nat untuk mencari jalan lain. Apakah di Bangkok hanya ada satu jalan saja? Dia mengeluh Nat hanya bisa makan, tidur, bermain, dan menghabiskan uang suami. Nat membela diri, jika Pong Lawei tidak mau dia menggunakan uang suaminya, biarkan dia bekerja. Pong Lawei tidak ingin Nat bekerja lagi sebagai pramugari yang harus terbang ke sana kemari lalu setiap hari tidak tahu bermalam dengan siapa. Tidak membiarkan dia bekerja, tapi juga tidak mau dia memakai uang suaminya. Lalu bagaimana? Pong Lawei menyuruh Nat untuk melakukan sedikit hal saja. Lakukan apapun boleh. Nat hanya perlu membuatnya merasa bahwa jika Nat tidak secerdas Dr. Wiganda, dia juga tidak salah memilih orang. Lagi-lagi membandingkan istrinya dengan Dr. Wiganda. Pong Lawei terus berbicara tentang Dr. Wiganda karena begitu mengaguminya. Kenapa tidak melamarnya saja? Atau apakah karena Pong Lawei tahu Dr. Wiganda tidak akan menyukai pria sepertinya? Tersinggung, Pong Lawei langsung menampar Nat. Setelah menampar Nat, dia mengatakan itu bukan apa-apa. Dia seharusnya menekan kepala Nat agar Nat berlutut dan meminta maaf. Beraninya Nat bicara seperti itu padanya. Orang sepertinya jika benar-benar ingin mendapatkan Dr. Wiganda, maka mungkin tidak bisa. Dia tidak mendapatkannya karena dia merendahkan dirinya sendiri lalu memilih Nat. Nat adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Nat tidak terima, bahkan jika dia tidak memiliki gelar profesor seperti Wiganda, kelak Pong Lawei akan mengerti bahwa orang yang bodoh bukan dia melainkan mungkin adalah Pong Lawei. Nat dengan kesal pun pergi. Pong Lawei heran dan kesal, Nat sudah mulai berani melawan dirinya. Di dalam kamar, Nat kesal dan melempar foto dirinya bersama suaminya. Lalu dia menelpon Wiganda. Dia memberitahu hari ini dia sudah bertemu Pen, dan Pen sudah menceritakan semuanya padanya. Dia sangat mengkhawatirkan Wiganda. Bagaimana kondisi Wiganda dan Ruth? Tampak Ruth sedang menatap Wiganda dari atas. Lalu dia pun mulai mengemasi barang-barangnya. Sebelum dia pergi, dia melihat foto pernikahannya dengan Wiganda dan cincin pernikahan yang Wiganda lepaskan di atas meja. Keesokan harinya, Wiganda menemui Janejob. Melihat cincin pernikahan yang dipegang Wiganda, Janejob menebak Ruth tidak mau bercerai dengan Wiganda. Wiganda langsung menyapa Janejob dan memakai lagi cincinnya. Janejob menyuruh Wiganda untuk tidak memakai cincinnya jika tidak mau. Wiganda hanya tertunduk.
Lalu Janeja bertanya apakah Wiganda dan Ruth masih suami istri. Wiganda memberitahu dia tidak bercerai dengan Ruth. Seharusnya Janajib sangat senang karena Janajib juga tidak ingin melihat Onin menang kan. Awalnya memang dia berpikir seperti itu. Wiganda terlihat begitu tenang seolah-olah tidak merasakan apa-apa, tapi ketika melihat mata Wiganda di dalam hanya ada luka dan kesedihan. Janajib memberitahu sebagai teman dan orang yang pernah dikhianati oleh orang yang dia cintai, dia ingin Wiganda meninggalkan pria itu. Selain itu, dia yakin jika Wiganda bercerai dengan Ruth, Ruth juga tidak akan menginginkan Ornin. Flashback saat Ruth mengatakan dia tidak mau bercerai dengan Wiganda, Wiganda mempertanyakan kenapa Ruth tidak mau bercerai dengannya. Apa yang sebenarnya Ruth inginkan? Ruth menjawab dia ingin Wiganda mencintainya sama seperti sebelumnya. Tak terima, Wiganda pun menamparnya. Saat Wiganda hendak menamparnya lagi, Ruth mencoba menghindar. Kenapa menghindar? Sakit. Ruth hanya dipukul sekali olehnya, masih tahu sesakit apa itu. Bagaimana dengannya? Sejak menikah, hatinya diinjak-injak oleh Ruth. Setelah itu, Ruth berkali-kali menyakitinya, menggunakan wanita lain untuk merobek hatinya. Dirinya diperlakukan seperti ini oleh Ruth, bahkan jika dia bukan profesor, juga tidak akan bodoh sampai tetap diam saja dan membiarkan Ruth menyakitinya lagi. Lalu Wiganda memanggil Nuan dan menyuruhnya untuk mengemasi setiap pakaian milik Ruth karena Ruth mau meninggalkan rumah ini. Ruth meminta maaf pada Wiganda, dia berjanji dia tidak akan membuat Wiganda sedih lagi. Lalu tiba-tiba Onin datang. Wiganda mengusir Ruth. Wanita lain Ruth sudah datang untuk menjemputnya. Dia akan meminta pengacara memberikan surat cerai pada Ruth. Tapi Ruth terus memohon pada Wiganda dan tidak mau melepaskan tangannya Wiganda. Onin menyuruh Ruth untuk melepaskan tangan Wiganda. Ruth yang kesal pun mendorong Onin dan menyuruh Onin untuk pergi dan jangan menghubungi dia lagi. Dia berharap hubungan di luar batas asisten dan kakak adik berakhir sampai di sini. Onin heran kenapa Ruth mencampakkan dia seperti itu. Wiganda yang melihat itu tidak peduli dan ingin pergi, tapi Ruth malah memeluk Wiganda. Wiganda tahu ini adalah triknya Ruth. Onin protes, trik apalagi yang Ruth mainkan. Onin tidak terima dengan apa yang dilakukan Ruth. Dia tidak terima dicampakkan begitu saja oleh Ruth. Dia tidak seperti Nuan yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati. Ruth mengatai Onin yang hanya ingin merebut suami orang. Onin juga yang berencana membiarkan temannya merekam mereka berdua di apartemen dan ingin mengunggahnya ke media sosial. Bahkan jika semua orang menganggap Onin sebagai selingkuhan, Onin juga tidak merasa malu. Tidak terima, Onin menampar Ruth. Ruth juga memberitahu dia bukan pria bodoh. Dia tahu Onin juga menaruh kamera tersembunyi di kamar apartemennya. Lalu Ruth pun mengusir Onin. Onin sangat kesal dan memberitahu jika Ruth melakukan ini padanya, dia tidak akan menyerah dan diam begitu saja. Dia akan mengungkapkannya dan memberitahu semua orang bahwa pria bernama Dr. Anirudh, pria yang semua orang puji tampan dan peduli terhadap keluarganya, sebenarnya juga menyambut semua wanita yang ada. Bahkan pembantunya sendiri juga tidak dilewatkan. Tunggu saja, dia akan melakukannya. Lalu Onin pun pergi. Wiganda tidak peduli, dia lalu tetap membereskan semua pakaian Ruth agar pergi dari rumah. Ruth tetap tidak mau pergi. Wiganda meminta Ruth untuk bercerai dengannya. Selagi dia masih punya kesabaran, bercerailah dengannya. Jangan buat Wiganda mengungkapkan semua kelakuan Ruth. Ruth tetap bersikeras dia tidak bercerai dengan Wiganda. Ruth pikir Wiganda tidak berani mengungkapkan kelakuannya hanya karena Ruth memiliki rahasia ayahnya. Ruth membenarkannya, dia memakai masalah korupsi ayah Wiganda sebagai pegangan. Wiganda menuntut penjelasan untuk apa sebenarnya Ruth menikahinya. Pastinya untuk jabatan dan reputasi. Ruth membenarkannya, Ruth tidaklah seperti Wiganda yang adalah lulusan luar negeri. Dia hanyalah seorang profesor lulusan dengan mengandalkan beasiswa. Bahkan marganya juga tidak begitu menonjol seperti mantannya Wiganda. Dia tidak punya apa-apa yang bisa dibandingkan dengan orang-orang di sekitar Wiganda. Dia tahu menggunakan metode ini sangat tidak tahu malu. Namun demi menikah dengan Wiganda, dia harus melakukan itu. Dan ada satu hal lagi yang Wiganda tidak tahu, bahwa pamannya tidak pernah melihat dokumen korupsi yang ayah Wiganda tanda tangani. Sebelum pamannya melihatnya, dia sudah menyimpan dokumen itu. Dokumennya ada padanya sejak awal, juga hanya dia yang tahu hal ini. Ruth memperlihatkan dokumennya. Wiganda merasa selama ini Ruth membohongi ayahnya. Paman Ruth tidak pernah tahu tentang ini. Pamannya adalah orang yang membesarkannya, dia tidak akan membiarkan pamannya terlibat.
Sebenarnya dia juga ingin menghancurkan dokumen ini karena dokumen ini melibatkan ayah Wiganda. Namun setelah dia pikirkan lagi, dia tidak bisa melakukan itu karena dokumen ini bisa membuatnya memiliki Wiganda. Tapi buat Wiganda, yang Ruth butuhkan bukan dirinya. Yang Ruth inginkan hanyalah statusnya dan reputasinya. Ruth tidak mencintainya sehingga Ruth berselingkuh dan tidak pernah memikirkan perasaannya. Bagi Ruth, semua orang memuji dan mengagumi Wiganda. Meskipun dia juga adalah seorang profesor, tapi orang-orang tetap saja mengabaikannya. Bahkan terkadang juga tidak memandangnya. Apakah Ruth selama ini berselingkuh hanya karena ingin Wiganda memandangnya? Ruth membenarkannya. Dia ingin Wiganda peduli padanya. Dia ingin Wiganda tahu dalam beberapa hal Wiganda selamanya tidak bisa mengalahkannya. Ruth juga menyalahkan Wiganda yang kompetitif. Wiganda tahu ayahnya mengancam Ruth meninggalkan universitas, sehingga Ruth mulai mencari alasan untuk membela diri dan menjadikannya alasan Ruth tidak mau bercerai dengan Wiganda. Tapi bagi Ruth, ancaman dari ayah Wiganda tidak membuatnya takut. Sebenarnya juga ayah Wiganda juga tidak mengancamnya. Ayah Wiganda hanya bilang jika Ruth tidak mau bercerai dengan Wiganda, dia akan mengakui masalah korupsi sebagai ganti kebebasan Wiganda. Ayah Wi lebih rela dirinya ditangkap. Wiganda pun kaget mendengarnya. Tapi Ruth menyuruh Wiganda untuk tidak perlu khawatir. Ruth tahu ayah Wi mengatakan itu hanya agar Ruth tidak mengancamnya dengan hal ini. Karena jika ayah Wi benar-benar mengaku bahwa dia korupsi, pamannya juga akan terlibat karena telah membantu menutupinya. Namun ayah Wi tidak tahu bahwa dokumen itu ada padanya, bukan pada pamannya. Jika dia menyerahkan dokumen ini, ayah Wi akan diinterogasi sedangkan pamannya tidak ada hubungannya dengan hal ini. Wi pun tampak sangat kesal, tidak menyangka Ruth berbuat seperti itu. Ruth menyuruh Wiganda untuk tidak perlu khawatir, itu sebabnya dia kembali untuk mencari Wiganda. Dia ingin agar Wiganda memberinya kesempatan lagi. Bagaimana jika Wiganda tidak mau? Apakah Ruth akan menyerahkan dokumennya? Ruth pun hanya tersenyum. Wiganda sangat sedih dan tidak bisa berkata apa-apa lagi dengan keadaannya begini. Dan begitulah ancaman Ruth pada Wiganda hingga membuat Wiganda tambah kepikiran. Setelah itu, Wiganda dan Janejo pun akan kembali. Lalu Janejo bertanya apakah sebelumnya Dr. Anirudh pernah ikut dalam camp sukarelawan dengan murid. Wiganda heran kenapa Janejo menanyakan itu. Apakah ada yang aneh jika Ruth ikut berkemah? Janejo memang merasa aneh. Lalu Janejo menanyakan alasan Wiganda meminta Janejo bertemu. Di sisi lain, Tawon baru pulang kerja. Tawon menanyakan pembantunya apakah Nona On sudah pulang. Pembantunya memberitahunya bahwa Nona Onin belum pulang dari kemarin. Tawon pun menelpon Onin tapi tidak diangkat-angkat juga. Lalu Tawon pun mencoba mencarinya di rumah Wiganda. Tepat saat itu juga Wiganda baru pulang. Dia melihat Tawon yang sedang mencari Onin. Tawon dengan canggung menyapa Wiganda dan pura-pura menanyakan Ruth. Wiganda memberitahu Ruth belum pulang. Tawon heran Ruth belum pulang padahal hari ini tidak ada kelas. Wiganda memberitahu bahwa Ruth pergi ke camp sukarelawan dengan para murid. Tawon tidak tahu Ruth akan pergi juga ke camp sukarelawan. Wiganda sudah tahu Tawon sedang mencari Onin. Tawon bisa mencoba mengikuti Ruth, mungkin saja Onin juga ada di sana. Tawon canggung dan pamit pergi. Di sisi lain, Janejo baru saja tiba di rumah. Pembantunya menawarkan makanan, tapi Janejo menolaknya, dia sudah makan. Sebelum dia pergi, pembantunya menanyakan ayah dan adiknya kapan pulang. Sudah lama mereka pergi, jadi dia bertanya. Dia membiarkan ayahnya tinggal di distrik Caam saja. Jika ayahnya kembali, ayahnya akan merindukan ibunya. Janejo benar-benar sedih melihat suasana rumahnya yang sepi karena Onin yang membuat masalah. Lalu tiba-tiba Wiganda menelpon Janejo memberitahu bahwa Tawon ke rumahnya untuk mencari Onin. Janejo pun heran kemana Onin pergi. Tepat saat itu juga seseorang mengetuk pintu rumah Janejo dengan keras. Dan ternyata itu adalah Onin yang sudah mabuk. Onin masuk ke dalam rumah Janejo dengan berteriak-teriak. Janejo mengerai Onin yang menggila karena dicampakkan. Langsung saja Onin menampar Janejo. Onin menyalahkan Janejo dan juga Wiganda yang bersekongkol untuk membuat Ruth meninggalkannya. Onin terus menyalahkan Janejo penyebab dia dicampakkan.
Lalu Janeja menahan Onin dan memperlihatkan bahwa Oninlah yang membuat hidupnya hancur. Lihat, rumah ini tadinya adalah keluarga yang hangat. Sekarang tidak ada siapa-siapa lagi. Ini semua karena Onin. Onin menginjak kaki Janejop. Janejop yang kesakitan ingin menamparnya, tapi dia masih bisa menahannya. Onin tahu Janejop tidak berani melakukan apapun padanya. Dia pun mengatai Janejop adalah pengecut. Janejop membenarkannya, dia adalah pengecut, tapi lihat Onin, tidak ada bedanya dengannya. Mau menjadi istri profesor lalu tidur dengannya, lalu apa? Onin tidak lebih dari mainan yang rusak, bahkan jika dijual murah juga tidak ada yang mau. Bukan cuma itu, Onin pikir dia siapa berani membandingkan diri dengan Dr. Wiganda. Jika mereka berdua berdiri bersama, Wiganda adalah angsa, sedangkan Onin hanya burung pemakan bangkai. Onin menjadi seperti anjing gila yang kelaparan saat melihat pria. Onin kesal, dia menyuruh Janejop untuk diam. Janejop tidak punya hak untuk memarahinya. Onin menyuruh Janejop untuk meminta maaf padanya, tapi Janejop dengan tegas dan keras tidak mau meminta maaf. Lalu tiba-tiba Onin muntah di bajunya Janejop lalu pingsan. Lihat itu, Janejop langsung saja membawa Onin pulang. Tawon kaget melihat itu. Tawon heran kenapa adiknya bisa seperti itu dan mengapa Janejop yang mengantarnya pulang. Tapi langsung saja Janejop membawa Onin ke kamarnya. Janejop protes kenapa Tawon tidak menjaga adiknya dengan baik. Adiknya pergi ke rumahnya menggila. Tawon tidak bisa menghentikan adiknya untuk minum-minum. Jika Tawon tidak bisa menghentikannya mabuk seperti ini lagi, gunakan rantai saja atau kunci kamarnya. Lalu Janejop pun pergi. Sebelum Janejop pergi, Tawon berterima kasih pada Janejop. Sebenarnya Janejop juga tidak ingin mengantarkannya, ingin membiarkan Onin pingsan saja di depan pintu, namun dia takut adik Tawon itu mati di depan pintu rumahnya dan kuman akan masuk ke rumahnya. Janejop menyuruh Tawon untuk menjaga adiknya baik-baik. Jika tidak bisa, telepon dia akan melepaskannya kembali ke pelukan unta. Lalu Janejop pun pergi. Tawon heran dengan pria seperti Janejop, mulutnya kejam, tapi mulutnya itu juga yang menakutkan Onin. Tampak Onin menatap mereka dari kamarnya. Dia tersenyum aneh. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Nari. Nari heran sejak Onin dicampakkan oleh Tuan Ruth dan pergi ke rumah Dr. Wiganda untuk memainkan sandiwara sedih. Onin menghilang. Apa yang terjadi? Jadi selanjutnya Tuan Anirudh menyuruh Onin melakukan apa? Oh, ternyata itu semua hanya akting saja. Flashback saat Anirudh keluar dari apartemen, dia menelpon Onin dan memberitahu jika Onin ingin melihat Ruth dan Wiganda bercerai, maka Onin harus membantunya. Onin pun bersedia membantu Ruth. Flashback end. Onin memberitahu Nari bahwa Ruth meminta bantuannya agar Ruth bercerai dengan Wiganda karena Ruth tidak ingin menjadi pihak yang bersalah. Oh, jadi ini rencana Onin dan Ruth toh. Keesokan harinya saat Luck hendak keluar, dia tersandung dengan Pen yang tidur di depan pintu kamarnya. Luck heran kenapa Pen bisa tidur di sini. Pen juga tidak tahu. Lalu Luck pun membawa Pen ke dalam. Sambil mengelap Pen, Luck bertanya bagaimana bisa Pen tidur di depan apartemennya. Pen mengatakan dia hanya ingat pergi ke bar ingin mencari pria untuk berselingkuh. Luck tertawa mendengarnya. Pen mau Sing lihat jika dia tidak mau bercerai dengannya. Setiap hari dia akan berselingkuh dengan pria yang berbeda. Luck heran, Pen benar-benar ingin bercerai dengan Sing. Pen membenarkannya. Selain itu, semalam juga ada seorang pria yang mentraktirnya minum. Lalu Pen hanya kesemsem mengingatnya. Lalu tiba-tiba Pen merasa mual dan saat Pen hendak ke kamar mandi, tanpa sengaja sebuah tas jatuh yang berisi kartu apartemen yang sama dengan Ruth. Luck lalu menanyakan apa yang terjadi selanjutnya. Pen menjawab pria itu ingin mengantarnya pulang, tapi dia tidak mengizinkannya karena takut akan bertemu Sing. Pria itu juga mengajaknya ke hotel dan tidur bersama, tapi setelah dia pikirkan lagi, mengapa dia harus menghancurkan dirinya sendiri demi Sing? Pada akhirnya yang rugi adalah dirinya sendiri, bukan Sing. Lalu Pen memberitahu Luck bahwa dia ingin menyewa pengacara untuk mengurus masalah hartanya. Dia harus mengambil kembali semua barang miliknya. Dan barang bisa diambil Sing darinya hanyalah surat cerai. Luck malah protes tidak ingin terlibat dengan masalah perceraian Pen. Nanti dia akan disalahkan lagi. Lalu kenapa Pen tidak membangunkannya malah tidur di depan kamarnya? Pen beralasan dia takut merepotkan Luck. Selain itu, awalnya dia mau pergi ke rumah Wiganda, namun setelah dipikirkan,
Wiganda juga punya banyak masalah, jadi lebih baik tidak pergi ke sana. Saat Luck hendak duduk, dia mendapati tas yang jatuh tadi dan tas itu berisi kartu apartemen milik dengan milik Ruth. Ben datang dan memberitahu bahwa tas ini yang dia pinjam dari Luck dia kembalikan saja. Pakaian Luck juga akan dia kembalikan nanti. Lalu Luck pun bertanya kartu apartemen yang dia temukan di dalam tas. Ben heran, dia pikir kartu apartemen itu milik Luck. Oh, apa yang terjadi? Apakah Ben adalah wanita lain Ruth yang di apartemen itu? Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye bye.